Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita bersyukur keberadaan kita sampai saat ini semua karena anugerah daripada Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak asing dengan kata ucapan syukur. Nah, tetapi dalam kenyataannya, dalam realnya, ketika kita mengucap syukur, itu ketika berada di dalam posisi yang aman-aman saja, di dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, ketika dalam keadaan situasi yang menghimpit, di dalam situasi keadaan yang sulit untuk mengucap syukur, itu yang terjadi. Nah, pada malam hari ini, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar renungan kebenaran firman Tuhan mengenai hal mengucap syukur. Kita akan buka Alkitab kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah sebuah nasihat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tentunya ada alasan mengapa Paulus menuliskan nasihat ini untuk jemaat di Tesalonika. Nah, pada saat itu keadaan di Tesalonika, jemaat yang berada di Tesalonika menghadapi berbagai macam penderitaan, menghadapi berbagai macam kondisi yang tentunya sangat-sangat sulit. Walaupun di sisi lain kalau kita melihat Tesalonika adalah kota kedua di Makedonia, kemudian di sana ada pusat pemerintahan, di sana ada pusat perniagaan. Walaupun kota Tesalonika pada saat itu bisa dikatakan kota yang maju, tetapi di sisi lainnya jemaat di Tesalonika menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan. Nah, tentunya ketika jemaat Tesalonika pada saat itu menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan, itu akan mempengaruhi jiwa kita. Itu akan mempengaruhi jiwa manusia. Dan ketika jiwa itu terpengaruhi oleh hal-hal yang buruk, otomatis itu juga akan mempengaruhi daripada iman jemaat di Tesalonika. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan nasihat ini untuk jemaat di Tesalonika agar iman jemaat di Tesalonika tetap teguh dalam hal mengucap syukur. Karena apa? Karena yang pertama kita akan belajar apa itu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah memberikan rasa syukur kita, atau memberikan pujian kita, atau kita memberikan rasa terima kasih kita. Kepada siapa? Tentunya dalam perikop ini adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur. Nah, tetapi mengucap syukur bukan hanya berada di dalam lidah saja, bukan ada di dalam ucapan saja, tetapi mengucap syukur yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mengucap syukur yang berasal dari dalam hati. Nah, mengapa mengucap syukur harus berada dari dalam hati kita? Supaya ketika mengucap syukur dari dalam hati kita itu akan mempengaruhi jiwa, sehingga iman daripada jemaat di Tesalonika tidak goyah. Iman jemaat di Tesalonika tetap teguh dalam menghadapi berbagai macam penderitaan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini juga dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, kita memberikan rasa terima kasih kita, kita memberikan rasa syukur kita memberikan rasa pujian kita, bukan hanya ketika kita berada di zona aman-aman saja, dalam keadaan-keadaan yang aman-aman saja, tapi di sini dikatakan dalam segala hal. Kalau di dalam terjemahan lain, in everything, dalam segala situasi,
dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, mengucap syukur. Itu yang dikehendaki untuk jemaat-jemaat di Tesalonika. Nah, tentunya itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nasihat itu tidak hanya untuk jemaat di Tesalonika, tetapi itu juga untuk kita dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita saat-saat kita menghadapi situasi yang aman, kondisi yang enak, kita dengan mudah mengucap syukur. Tetapi di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti mengucap syukurlah kita di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi dalam kehidupan kita saat-saat ini. Mungkin menghadapi berbagai macam pergumulan, menghadapi berbagai macam penderitaan, menghadapi berbagai macam cobaan dalam hidup kita. Tetapi dikatakan mengucap syukurlah. Artinya kita tetap memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita tetap memberikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, yang berasal dari dalam hati kita. Tidak hanya berasal dari mulut saja, tetapi dari dasar hati kita. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Ini tidak hanya sebuah nasihat dari Paulus. Ini tidak hanya sebuah tulisan dari Paulus, tetapi di ayat 18 bagian terakhir dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sekali lagi saya bacakan di ayat 18 bagian akhir, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya adalah itu adalah hal yang diperintahkan Allah sendiri. Bukan hanya tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bukan hanya nasihat Paulus untuk kita saat ini, tetapi itu adalah hal yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita, saudara. Lalu bagaimana kita harus mengucap syukur? Mari kita akan selalu ingat kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita, saudara. Tidak hanya kita ingin yang enak saja, yang aman saja, situasi yang baik-baik saja ketika kita mengucap syukur. Tetapi ketika kondisi sulit, ketika situasi sulit, mari kita tetap mau mengucap syukur. Karena ini bukan sebuah nasihat dari Paulus saja, tetapi ini adalah kehendak Allah. Ini adalah sebuah perintah Allah. Nah, tentunya ketika kita mau menuruti apa yang menjadi perintah Allah, kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, tentunya janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi syaratnya adalah bagi dia yang mengasihi Allah itu sendiri. Jadi ketika kita mau mengikuti kehendak Allah, maka janji Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang Allah berikan dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Tetapi kita sering melihat bahwa ketika kita mau mengucap syukur itu adalah hal yang secara kasat mata kelihatan. Tetapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi, banyak hal yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Karena itulah kehendak Allah. Karena itu adalah perintah daripada Allah. Sehingga di dalam berbagai macam situasi yang akan kita alami, ketika kita tetap mengucap syukur, janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Segala pergumulan yang saya dan Bapak Ibu Saudara hadapi, Tuhan yang mengerti dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dari setiap apa yang saya dan saudara pergumulkan. Apa yang menjadi rencana-rencana saya dan Bapak Ibu Saudara saat-saat ini, tetapi ketika kita mau mengucap syukur dalam segala hal, saya percaya janji Tuhan nyata. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, kiranya mari
kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, sehingga kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada malam hari ini. Biar renungan ini dapat meneguhkan kita supaya kita tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal, sehingga dalam hidup kita tetap teguh di dalam Tuhan, pengiringan kita akan Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.